Perkenalkan, nama saya Susi Susanti Daily, peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2026, asal instansi dari RSUP Jayapura. Dari Timur Indonesia, kami hadir sebagai pusat rujukan di Bumi Cendrawasih. Selamat datang di RSUP Jayapura. RSUP Jayapura adalah rumah sakit vertikal dari Kementerian Kesehatan yang dibangun untuk menjadi rumah sakit rujukan di kawasan Timur Indonesia dan Pasifik Barat. Sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di tanah Papua, RSUP Jayapura adalah simbol harapan dan garda terdepan dalam menjaga derajat kesehatan masyarakat dari pesisir hingga pegunungan. Dengan visi menjadi rumah sakit bertaraf level Asia, dengan pelayanan unggulan dan pertumbuhan berkelanjutan, RSUP hadir memberikan pelayanan terbaik yang didukung oleh tenaga medis spesialis dan subspesialis yang kompeten di bidangnya. Selain itu, RSUP Jayapura juga didukung oleh berbagai teknologi canggih. Selanjutnya ada ruang radiologi, yaitu ada ruang MRI, dan satu-satunya rumah sakit di Jayapura yang memiliki pemeriksaan untuk CT scan. Struktur organisasi RSUP Jayapura dengan Direktur Utama Dr. Petronella Marcia Risamasu M. Ketrop. Di RSUP Jayapura, saya ditugaskan menjadi primary nurse di ruangan HCU yang masuk dalam naungan Direktur Medik dan Keperawatan dalam tim kerja keperawatan pada unit instalasi rawat inap. Uraian tugas saya sebagai perawat ASN di RSUP Jayapura berpedoman pada Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat yang mencakup pemberian asuhan keperawatan sesuai standar profesi serta tetap mengacu pada nilai-nilai dasar ASN dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Sebagai primary nurse di ruang ICU, saya bertugas untuk melakukan pengkajian klinis yang komprehensif dan kontinu kepada pasien yang saya rawat di ruang intensif. Sebagai perawat ICU, saya juga diwajibkan untuk memiliki kompetensi teknis untuk mengoperasikan alat pendukung hidup seperti ventilator, ceiling pump, dan juga infus pump. Selain itu, saya juga bertugas untuk memberikan intervensi dan asuhan keperawatan di ruangan intensif, di mana untuk setiap pasien yang masuk di ruang intensif, saya akan membantu membuatkan asuhan keperawatan sejak pasien masuk ke ruang intensif sampai pasien turun ke ruang rawat inap biasa. Selain itu, saya juga berkolaborasi secara interprofesional dengan profesi dokter menggunakan komunikasi dengan metode XBAR dan juga tulis baca konfirmasi atau yang kita ketahui dengan singkatan TBAK. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan farmasi, kemudian berkoordinasi dengan ahli gizi, IT, dan juga dengan Binatu ataupun CSSD. Saya juga bertugas untuk memastikan bahwa semua alat medis yang ada di rumah sakit berfungsi dengan baik dan dikalibrasi dengan baik. Saya juga bertugas sebagai PPI atau IPCLN ruang intensif yang bertugas untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi selama perawatan di ruangan intensif, dan salah satunya juga untuk memastikan pembuangan limbah dengan baik. Standar layanan yang harus dicapai di ruangan perawatan intensif yaitu mengurangi kejadian terjadinya readmisi pasien dengan diagnosa yang sama kurang dari 72 jam. Dalam melaksanakan tugas saya, masih dapat beberapa hambatan yang membuat pelayanan kurang maksimal. Di antaranya, tidak adanya depo farmasi di ruang perawatan intensif sehingga membuat perawat harus bolak-balik, bahkan farmasi juga harus bolak-balik untuk mengantarkan terapi ke ruang intensif yang bisa juga menyebabkan terjadinya delay treatment. Peralatan di ICU selalu diperbaharui. Hambatannya adalah tidak semua perawat mendapatkan pelatihan berkelanjutan, sehingga terjadi kegagapan teknologi yang menghambat kecepatan tindakan. Kendati demikian, RSUP Jayapura selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan memberikan pelatihan kepada beberapa perawat, serta tetap mengembangkan semua pemeriksaan laboratorium dan juga teknologi di RSUP Jayapura melalui sistem SIMGOS. Bangga melayani, tulus mengabdi, karena senyuman Anda adalah semangat kami dan kesembuhan Anda adalah harapan Papua. RSUP Jayapura, jaga diri, jaga sesama untuk Indonesia sehat, jaya!